say, oh my God, I see the way you shine. Take your hands. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi komputer grafik. Langsung saja, grafik komputer adalah grafis yang dibuat dengan menggunakan komputer. Lebih umumnya adalah representasi pictorial dan mampu memanipulasi data yang dengan komputer. Perkembangan komputer grafis telah membuat komputer lebih mudah untuk berinteraksi dengan lebih baik untuk memahami dan menafsirkan berbagai jenis data. Perkembangan komputer grafis memiliki dampak yang mendalam pada banyak jenis media dan telah merevolusi permainan video, animasi, dan kemajuan dalam komputer grafis adalah berasal dari seseorang mahasiswa MIT, Ivan Sutherland. Pada tahun 1961, Sutherland menciptakan program komputer untuk menggambar yang disebut dengan sketchpad. Dengan menggunakan LikePen, sketchpad dapat menggambar bentuk sederhana pada layar komputer, menyimpan mereka, dan bahkan bisa memanggil mereka lagi nanti. LikePen itu tersendiri memiliki sel fotolistrik kecil di ujungnya. Sel ini dipancarkan dengan pulsa elektronik setiap kali ditempatkan di depan layar komputer, dan pistol elektron layar itu ditembakkan langsung ke dalam. Dengan waktu yang singkat, pulsa elektronik ini tahu di mana lokasi elektrogun. Ini mudah untuk menemukan persis di mana pena ini di layar pada saat tertentu. Begitu ditentukan, komputer kemudian bisa menggambar kursor di lokasi itu. Sutherland tampak terus mencari solusi yang sempurna untuk banyak masalah grafis yang dihadapinya. Bahkan saat ini banyak standar grafis komputer interface mulai mendapatkan masalah dengan program sketchpad awal. Salah satu contoh dari hal ini adalah dalam batasan menggambar. Jika seseorang ingin menggambar persegi misalnya, ia tidak perlu khawatir tentang menggambar 4 baris sempurna untuk membentuk tepi kotak. Satu hanya dapat menentukan bahwa ia ingin menggambar kotak dan kemudian tentukan lokasi dan ukuran kotak. Perangkat lunak kemudian akan membangun sebuah kotak yang sempurna dengan dimensi yang tepat dan di lokasi yang tepat. Dan grafika dari komputer atau Inggris computer graphics adalah bagian dari yang berkaitan dengan pembuatan dan memanipulasi gambar visual secara digital. Bentuk sederhana dari grafika komputer adalah grafika komputer 3D yang kemudian berkembang menjadi grafika komputer 3D. Pemrosesan citra atau image processing dan pengenalan pola pattern recognition. Grafika komputer sering dikenal juga dengan visualisasi data. Awal komputer grafis adalah grafis vektor yang terdiri dari garis tipis, sedangkan grafis modern menggunakan berbasis raster pixel. Perbedaan antara grafik vektor dan raster grafik dapat digambarkan dengan shipwrecker sailor. Dia menciptakan tanda SOS di pasir dengan mengatur batu yang berbentuk huruf SOS. Dia juga memiliki beberapa tali berwarna cerah dengan yang dia membuat 2 SOS tanda tangan mengatur tali dalam bentuk huruf. Batu SOS tanda mirip dengan grafis raster. Setiap piksel harus dipertanggungjawabkan secara individual. Tali SOS tanda setara dengan grafis vektor. Komputer hanya menetapkan titik awal dan titik akhir untuk baris dan mungkin tikungan itu sedikit antara 2 titik akhir. Kelemahan ke file vektor adalah bahwa mereka tidak dapat mewakili gambar yang warna kontinu dan mereka dibatasi dengan jumlah warna yang tersedia. Format raster pada karya sisi lain yang baik untuk kontinu dan dapat mereproduksi sebagai warna yang diperlukan. Sketchpad adalah suatu program revolusioner yang ditulis oleh Ivan Sutherland pada tahun 1963 disertai PhD-nya. Program tersebut membantu cara orang berinteraksi dengan komputer. Sketchpad dianggap sebagai nenek moyang dari program Computer Aided Drafting atau CAD dan menjadi suatu terobosan utama dalam pengembangan grafik komputer secara umum.
Ivan Sutherland menunjukkan grafik komputer dapat digunakan untuk tujuan teknis dan artistik. Bagian dari grafika komputer meliputi yang pertama, geometri, mempelajari cara menggambarkan permukaan bidang. Yang kedua, animasi, mempelajari cara menggambarkan memanipulasi gerakan. Rendering. Yang ketiga, mempelajari algoritma untuk menampilkan efek cahaya. Dan yang terakhir, citra imaging, yaitu mempelajari cara pengambilan penyuntingan gambar. Terus yang kedua, lanjut, image type. Komputer grafis 3D adalah generasi komputer berbasis gambar digital sebagian besar dari model 2 dimensi, seperti 2D model geometris, teks, dan gambar digital, dan dengan teknik khusus untuk mereka. Kata ini dapat terdiri dari cabang ilmu komputer yang terdiri dari teknik tersebut, atau untuk model-model sendiri. Komputer grafis 3D terutama digunakan dalam aplikasi yang pada awalnya dikembangkan pada saat pencetakan tradisional dan teknologi menggambar seperti tipografi, kartografi, gambar teknik, iklan, dan lain-lain. Dalam aplikasi, gambar 2 dimensi bukan hanya representasi dari objek dunia nyata, tetapi artefak independen dengan nilai tambah semantik. Model 2 dimensi karena itu disukai karena mereka memberi lebih banyak kontrol langsung daripada dari gambar dari komputer 2D grafis. Pendekatan yang lebih mirip dengan fotografi daripada tipografi. Yang kedua, pixel art. Pixel art adalah suatu bentuk seni digital diciptakan melalui penggunaan perangkat lunak raster grafis, di mana foto akan diedit pada tingkat pixel. Grafik di sebagian besar tua atau relatif terbatas permainan komputer dan video, grafik game kalkulator, dan banyak game ponsel kebanyakan jenis pixel. Grafis vektor. Grafis vektor format melengkapi grafis raster yang merupakan representasi dari gambar sebagai array pixel karena biasanya digunakan untuk representasi dari gambar foto. Ada banyak contoh ketika bekerja dengan alat vektor dan format adalah praktek terbaik. Dan contoh ketika bekerja dengan alat raster dan dengan format adalah praktek terbaik. Ada kalanya kedua format datang bersama yang sama. Pemahaman tentang keunggulan dan keterbatasan dari setiap teknologi dan hubungan antara mereka yang paling mungkin untuk menghasilkan penggunaan yang efisien dan alat efektif. Komputer grafik 3D. Grafik komputer 3D kontras dengan 2D. Grafik komputer 3D kontras dengan 2D. Grafik komputer 3D kontras dengan 2D. Grafis komputer adalah grafis yang menggunakan representasi 3 dimensi dari data geometris yang disimpan dalam komputer untuk tujuan melakukan perhitungan dan render gambar 2D. Gambar tersebut dapat untuk menampilkan waktu atau untuk melihat real time. Meskipun perbedaan-perbedaan ini, grafis 3D komputer bergantung pada banyak algoritma yang sama seperti komputer grafis vektor. 2D dalam model frame kawat dan grafik raster 2D komputer dalam tampilan yang diberikan akhir. Dalam perangkat lunak komputer grafis, perbedaan antara 2D dan 3D kadang-kadang kabur. Aplikasi dapat menggunakan teknik 2D 3D untuk mencapai efek seperti pencahayaan, dan terutama 3D mungkin menggunakan teknik render 2D. Komputer grafis 3D sering disebut sebagai model 3D. Selain grafik yang diberikan, model tergantung pada file data grafis. Namun, ada perbedaan. Sebuah model 3D adalah representasi matematis dari setiap objek 3 dimensi. Sebuah model tidak teknis grafis pada visual yang ditampilkan, karena cetak 3D model 3D tidak terbatas pada ruang virtual.
Sebuah model dapat ditampilkan secara visual sebagai gambar dua dimensi melalui proses yang disebut 3D rendering atau digunakan dalam simulasi komputer non-grafis dan perhitungan. Grafis komputer. Animasi komputer adalah seni membuat gambar bergerak melalui penggunaan komputer. Ini adalah subfile komputer grafis dan animasi. Semakin itu dibuat dengan cara komputer grafis 3D, walaupun grafis komputer 2D masih dapat digunakan untuk gaya bandwidth rendah dan lebih cepat kebutuhan real-time rendering. Kadang-kadang sasaran animasi adalah komputer itu tersendiri, tapi kadang-kadang target media yang lain seperti film. Hal ini juga disebut dengan CGI, Computer Generation Imaging, atau pencitraan yang dihasilkan komputer, terutama bila digunakan dalam film. Baik, itu materi yang pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada Rizky untuk melanjutkan materi yang kedua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky, NIM F1G1200009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang media yang dinamis. Pada materi ini terdiri dari dua bagian, yaitu teknologi dan hipermedia. Dunia teknologi komunikasi merupakan dunia dinamis, di mana akan terus muncul teknologi-teknologi yang lebih maju daripada teknologi sebelumnya. Teknologi yang ada sekarang ini adalah hasil dari imajinasi dan daya khayal individu-individu pada masa lampau. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, teknologi-teknologi yang akan ada pada masa depan masih berpatokan pada konsep teknologi dari awal, yaitu extended function dari kemampuan manusia itu sendiri, seperti teknologi touchscreen yang kegunaannya semakin menjadi tren pada masa yang akan datang. Salah satu tren yang sangat jelas akan terlihat pada teknologi komunikasi yang akan datang adalah bentuk dari teknologi komunikasi yang cenderung makin mini dan menipis. Hal ini mungkin juga disebabkan karena semakin lama mobilitas individu cenderung makin meningkat. Selanjutnya, hipermedia. Hipermedia adalah komputer berbasis sistem temu kembali informasi yang memungkinkan pengguna untuk memperoleh atau menyediakan akses ke rekaman teks, audio, dan video, foto, dan grafis komputer yang menghubungkan dengan topik tertentu. Hipermedia adalah istilah yang diciptakan oleh Danielson. Hipermedia adalah digunakan sebagai perpanjangan logis dari istilah hypertext, di mana grafis, audio, video, teks biasa, dan hiperlink jalan untuk menciptakan umumnya non-linear media informasi. Hipermedia alat perkembangan. Hipermedia dapat dikembangkan dengan beberapa cara. Pengembangan perangkat lunak multimedia seperti Adobe Flash, Adobe Director, Macro AutoWord, dan Mediator Matchware dapat digunakan untuk membuat aplikasi yang berdiri sendiri. Hipermedia dengan perkenaan pada konten hiburan. Aplikasi hipermedia dapat dikembangkan pada perangkat embedded untuk mobile dan digital signal industri menggunakan scalable vector graphics atau CVG seperti spesifikasi dari W3C World Wide Web Consortium. Software aplikasi seperti Animator, iCove, dan Inkscape menyederhanakan pengembangan konten hipermedia berdasarkan CVG. Perangkat embedded seperti iPhone native mendukung CVG dan spesifikasi dapat digunakan untuk membuat aplikasi terdistribusi mobile dan hipermedia. Hiperpublikasi adalah alat khusus dirancang dan dioptimalkan untuk hipermedia dan hypertext manajemen seperti HTML editor. Dapat digunakan untuk membuat file HTML, dapat diakses oleh web browser, CD, garing, DVD, authoring tools seperti DVD Studio Pro dapat digunakan untuk hyperlink isi DVD untuk DVD player atau link web ketika disk dimainkan pada komputer pribadi yang berhubungan ke internet. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatira Azahra. Saya akan melanjutkan materi mengenai multimedia interaktif. Apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan multimedia interaktif? Nah, multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media atau format file yang berupa teks, gambar atau vektor, grafik, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital atau komputerisasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik.
Sedangkan pengertian interaktif terkait dengan komunikasi dua arah atau lebih dari komponen-komponen komunikasi. Komponen komunikasi dalam multimedia interaktif atau berbasis komputer adalah hubungan antara manusia atau sebagai user, pengguna produk, dan komputer atau software aplikasi produk dalam file tertentu, biasanya dalam bentuk CD. Dengan demikian, produk atau CD atau aplikasi yang diharapkan memiliki hubungan dua arah atau timbal balik antara software atau aplikasi dengan usernya. Nah, dengan demikian, multimedia interaktif adalah kombinasi dari berbagai komunikasi saluran menjadi pengalaman komunikatif terkoordinasi yang bahasa lintas channel yang terintegrasi penafsiran tidak ada. Multimedia interaktif dapat didefinisikan sebagai suatu integrasi elemen beberapa media atau audio, video, grafik, teks, animasi, dan lain-lain menjadi satu kesatuan yang sinergis dan simbiosis yang menghasilkan manfaat lebih bagi pengguna akhir dari salah satu dari unsur media dapat memberikan secara individu. Jenis media interaktif. Media interaktif berbasis e-learning. Model merupakan salah satu e-learning berbasis PHP dan MySQL yang paling populer. Mempunyai fitur jadwal pembelajaran, program kuis, presentasi hasil kerja. Model juga ada modul interaksi siswa dengan guru, yaitu chat forum, workshop, atau survei. Yang kedua adalah Vedena. Vedena dilengkapi fitur untuk kegiatan pembelajaran sampai manajemen pendidikan di sekolah. Adanya klasifikasi aksen login antar pendidik, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, dan manajemen lembaga pendidikan membuat Vedena jadi alternatif terbaik untuk membangun e-learning institusi pada satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu ilmu komputer. Ilmu komputer adalah e-learning berbasis komunitas yang menyediakan sumber belajar khusus ilmu komputer dalam bahasa Indonesia secara gratis dan mudah. Yang kedua yaitu interaktif berbasis web atau situs online. Poin pertama, Zenius Education adalah situs pembelajaran online yang menyajikan berbagai macam materi pembelajaran dari tingkat SD sampai SMA yang tersedia lengkap dalam bahasa Indonesia dan juga gratis. Yang kedua yaitu Wikipedia adalah salah satu website pendidikan terbesar di dunia yang menyajikan berbagai macam ulasan materi tentang arti kata, penjabaran sains, sejarah, biografi, profil negara, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu Kelas Kita adalah website penyedia berbagai macam kursus bagi pengunjung, beragam materi pembelajaran sampai materi pengetahuan umum ada di situs ini. Yang ketiga yaitu media interaktif berbasis software. Yang poin pertama, Rekentest adalah software pendidikan gratis untuk praktek keterampilan aritmatika menggunakan konsep kuis. Yang kedua yaitu software kalkulator ilmiah. SickenLite adalah software kalkulator ilmiah dengan fitur formula yang mudah dan sangat lengkap. Yang ketiga yaitu SmartDraw adalah software untuk membuat rangkaian listrik dengan cara digital. Yang keempat yaitu Kamus Inggris Indonesia adalah software kamus untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke Indonesia dengan cara digital. Dan yang terakhir yaitu software mengetik dengan 10 jari adalah software untuk latihan mengetik dengan memakai 10 jari yang menarik untuk dipakai. Materi ketiga yaitu fungsi multimedia interaktif. Beberapa fungsi multimedia interaktif sebagai berikut. Yang pertama, dapat berfungsi sebagai komunikasi antara bisnis dan konsumen. Pada fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan pada e-commerce. Yang kedua, dapat berfungsi sebagai komunikasi antar konsumen. Pada fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan untuk sosial media. Yang ketiga yaitu dapat berfungsi sebagai komunikasi pada e-learning. Pada fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan untuk training dan juga alat bantu dalam pengajaran. Yang keempat, dapat berfungsi sebagai hiburan. Pada fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan untuk permainan atau games. Yang kelima yaitu dapat berfungsi sebagai komunikasi pemerintah. Pada fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan untuk layanan masyarakat maupun informasi publik. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang terakhir yaitu data yang dipadatkan. Langsung saja. Data ilmu komputer, pememataan data atau kompresi data adalah sebuah cara untuk memadatkan data sehingga hanya memerlukan ruangan penyimpanan lebih kecil sehingga lebih efisien dan dalam menyimpannya atau mempersingkat waktu pertukaran data tersebut. Terdapat dua jenis pemampatan data yaitu pemampatan tanpa kehilangan atau lossless data compression dan pemampatan berkehilangan atau lossy data compression. Yang pertama, pemampatan data tanpa kehilangan. Teknik ini mampu memadatkan data dan mengembalikan semua persis seperti semula. Tidak ada informasi yang hilang atau harus dikurangi dalam proses untuk mengurangi ukuran besar data.
Biasanya algoritma pemadatan data jenis ini menggunakan prinsip kelebihan statistik atau statistical redundancy supaya data bisa disimpan dengan lebih ringkas karena kebanyakan data dipakai sehari-hari memiliki bagian yang berulang atau berlebihan atau redundant data. Pemanfaatan tanpa kehilangan bisa terjadi. Contoh, apabila berkas gambar berukuran 256x256 berwarna polos atau dalam kurung setiap piksel berwarna yang sama dan tiap piksel berukuran 4 byte. Tanpa pemadatan, berkas harus disimpan berukuran 4x256x256 sama dengan 262.144 byte. Namun, dengan pemadatan, maka data yang perlu disimpan hanyalah data satu warna tersebut dan informasi bahwa seluruh piksel gambar memiliki satu warna yang sama. Jadi, data yang perlu disimpan hanyalah 4 byte, tambah beberapa byte untuk menandakan pengulangan piksel yang sama. Terus, pemadatan tanpa kehilangan memiliki batas terendah, di mana berkas tidak bisa dipadatkan atau lebih jauh lagi. Teorem Shannon menunjukkan bahwa pemadatan data tidak bisa menghasilkan kadar kode yang lebih rendah daripada entropi Shannon berkas. Tanpa menyebabkan kehilangan informasi, maka apabila suatu berkas sudah dipadatkan, atau misal berkas gambar disimpan di berkas zip, maka berkas zip tersebut tidak dipadatkan. Contoh algoritmanya adalah lempel zip Welch, lempel zip Markov, Flash, Alas, dan PAKI. Terus untuk yang terakhir, pemanfaatan data berkehilangan. Dengan ini, kehilangan data yang kecil masih dapat diterima. Dengan algoritma tertentu, detail berkas dipangkas supaya ukuran data bisa dikecilkan. Contoh, pemadatan data dengan format berkas gambar JPEG bisa menyimpan data yang banyak, tapi juga mampu memangkaskan bagian-bagian visual yang kurang penting demi menghemati memori simpan. Berkas MP3 bisa menyimpan data lagu yang bersuara lebih jernih, tapi juga bisa mengurangi mutu suara jika ukuran data harus dikurangi. Baik, itu materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.